Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Winarto dari tim sertifikasi Desa Halal. Maksud kami Desa Wisata Halal. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan pada uh, baik waktu yang lama maupun sampai dengan hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Baik, kita mulai pada agenda pagi ini, yaitu kami akan menyampaikan paparan terkait dengan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Seberapa penting sih sertifikasi halal ini bagi pelaku UMKM khususnya di desa wisata? Sebelum menyentuh ke sana, kami sampaikan dulu dasar hukum yang melatar belakangi program sertifikasi halal bagi para pelaku usaha ini, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 yang berbunyi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Lalu ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Nah, sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal. Karena belum tentu pelanggan yakin, karena itu hanyalah klaim sepihak dari pelaku usaha tersebut. Padahal 87,2% atau sekitar 229,6 juta jiwa penduduk di Indonesia itu beragama Islam, Bapak Ibu semuanya. Sehingga ini merupakan potensi market yang merupakan calon pelanggan atas usaha Anda ini. Sehingga Anda sangat membutuhkan identitas halal atau sertifikat halalnya sebagai identitas dari usaha Anda. Seperti halnya ketika Anda lahir, itu ketika Anda menyampaikan saya lahir tanggal sekian loh, otomatis orang-orang belum tentu percaya. Pasti Anda akan diminta untuk menunjukkan identitas Anda. Seperti misalnya KTP. Oh, coba lihat KTP Anda, apakah benar lahir tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Seperti itu. Juga ketika Anda menyatakan saya ini lulusan dari universitas sana, jurusan ini, orang tidak akan percaya ketika Anda belum menunjukkan ijazahnya misalnya. Oh betul, berarti Anda ada lulusan sana dengan jurusan ini. Nah seperti itu pula ketika Anda menyatakan bahwa produk Anda adalah halal, maka pasti akan diminta untuk menunjukkan mana identitas halalnya. Nah seperti ini contoh yang kami berikan terkait dengan sertifikat halal yang sudah diperoleh oleh teman-teman pelaku usaha yang merupakan bukti autentik dan diakui legalitasnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa produk Anda adalah produk yang halal, sehingga calon pembeli ini merasa yakin bahwa produk Anda benar-benar halal. Ketika calon pelanggan itu sudah melihat ini, yang pertama langsung yakin, yang kedua langsung merasa nyaman, yang ketiga langsung senang. Nah, bagi pengusaha-pengusaha, kepercayaan dari calon pembeli maupun yang sudah membeli ini adalah hal utama dan hal yang sangat mahal. Karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha. Lalu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMKM ini?
Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama harus dipersiapkan syaratnya dulu. Syaratnya juga mudah. Yang pertama adalah KTP dari pelaku UMKM. Yang kedua adalah jenis produk. Jenis produk ini ada 10 varian yang di cover oleh sertifikat yang akan terbit tersebut. Ini 10 varian ini untuk satu KBLI. Sehingga dari program Sehati itu yang di cover secara gratis adalah maksimal 3 KBLI, setiap KBLI maksimal 10 varian. Kemudian yang ketiga, merek produk. Jadi produk Anda harus memiliki merek. Misalnya lumpia Ibu Dini atau keripik pisang Ibu Ferry ya, seperti itu. Kemudian ada foto produknya. Nah, foto produk ini nanti harus tampak jelas, tidak kabur, tidak blur. Kemudian ada foto tempat produksi karena ini adalah melibatkan produk dan proses produksinya, maka tempat produksi juga harus difoto untuk nanti diadakan sidang oleh majelis fatwa. Kemudian ada nomor induk berusaha berikut dengan kode KBLI-nya. Nah, nanti kalau belum ada harus segera diurus karena proses penerbitan NIB ini juga kalau dikerjakan sendiri ini gratis. Kalau misalnya mengalami kesulitan, itu banyak bantuan yang tersedia, misalnya datang ke MPP Kabupaten Wonogiri atau juga bisa dibantu oleh petugas kami. Kemudian syarat yang berikutnya adalah omset dari pelaku usaha ini kurang dari 15 miliar setiap tahunnya. Nah, kalau sudah 15 miliar ke atas bagaimana Bapak Ibu? Itu nanti sudah harus menggunakan kuota yang reguler. Kemudian berapa biaya untuk mengurus sertifikasi halal bagi UMKM yang tadi beromset di bawah 15 miliar per tahun? Gratis 100% Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kalau program ini selesai, itu harus membayar sendiri sejumlah Rp230.000. Nah, maka mumpung program ini ada, mari kita manfaatkan bersama program dari pemerintah ini. Selain Anda mendapatkan legalitas yang merupakan sumber kepercayaan utama dari pelaku usaha, dari para pelanggan Anda, ini juga biayanya gratis. Kemudian apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi oleh sertifikasi halal gratis ini? Di sini ada 13 jenis olahan makanan ya. Mohon maaf, jenis olahan ya, makanan dan minuman. Ini yang pertama makanan dulu 13 jenis. Itu adalah yang pertama olahan buah dan sayur, kemudian permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan yang sehat santap, kedai makanan dan kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi, serta es untuk dimakan. Nah, ini contoh gambar-gambarnya sudah kita muat di dalam slide ini. Kemudian selain 13 jenis makanan tadi, ada pula 6 jenis minuman yang di cover oleh program Sehati, yaitu aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayur, serta konsentrat buah dan sayuran. Slide-nya juga sudah kita sediakan contoh-contohnya. Kemudian ada pula 13 jenis kedai yang dapat di-cover oleh saat ini, diantaranya warung makan khas Sunda, warung soto, warung mie, warung makan, pecel lele, sate, nasi goreng, warung makan khas Timur Tengah,
warung nasi kuning atau nasi uduk, angkringan, warmindo, warteg, dan juga warung makan nasi Padang. Ini slide show-nya juga sudah kita sediakan. Nanti kalau yang menghendaki bisa kami kirimkan melalui WhatsApp. Apa saja sih tadi yang kemungkinan belum Anda catat, minta ke kami bisa. Kemudian berapa lama terbit sertifikat halal ini? 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi kadang-kala yang membuat lama itu justru persiapan dari pelaku usaha untuk diadakan formal oleh petugas Bapak Ibu. Lalu apa resiko bila produk atau usaha ini tidak memiliki sertifikat halal? Bila pelanggan atau memviralkan bahwa produk Anda tidak ada sertifikat halalnya, akibatnya ya ada Bapak Ibu. Jadi bahkan bisa dipidanakan seperti itu. Yang paling ringan itu produk Anda pasti akan ditarik dari pasaran. Dalam hal ini P3HEW siap untuk mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Hubungi kami untuk hal tersebut. Nanti akan kami berikan uh, seluruh kemampuan kami untuk memproses yang Anda kehendaki. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.